Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iya ilallahi biiznillahi wasiro jam muniro. Amma ba'd. Saudaraku semuanya dimana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Alhamdulillah saudaraku semuanya, kita bersama telah sampai pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan dimana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Di dalam sejarah kita sering mengenal nama-nama manusia besar, tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar dari manusia besar yang lain, lebih besar dari pemimpin-pemimpin besar di dunia ini. Seorang Rocky Gerung pun belum lama ini juga mengakui bahwa pemimpin tauladan, pemimpin besar di dunia sepanjang sejarah yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang bukan beragama Islam. Barat pun mengakui bahwa pemimpin besar sepanjang sejarah yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan saja mendapat wahyu, tetapi juga mendapat mukjizat yang dipakai untuk pedoman hidup manusia sepanjang sejarah, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu sudah sepantasnya beliau menjadi teladan dan contoh bagi kita. Alangkah hebatnya pemimpin besar ini yang seluruh hidup beliau dipersembahkan di atas persada bumi ini untuk umat manusia seluruh alam. Beliau percaya seyakin-yakinnya bahwa yaitu Allah segala yang maha kuasa di dunia ini. Beliau percaya kepada malaikat-malaikatnya, kepada nabi-nabinya, kepada kitab-kitabnya, percaya kepada qadar yang baik dan percaya kepada qadar yang buruk, dan percaya hari kiamat juga. Beliau percaya kepada adanya surga dan neraka. Saudaraku semuanya, beliau adalah pemimpin yang jujur. Karena jujurnya inilah beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang sangat dipercaya. Gelar ini secara resmi mulai disebut-sebut oleh sejarah ketika memperkatakan bagaimana Nabi Muhammad telah mengatasi konflik hebat yang terjadi saat itu antara seluruh suku Quraisy Mekah ketika mereka memperbaiki bangunan Ka'bah di Mekah pada tahun 35 dari umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pilihan hakim jatuh kepada Nabi Muhammad, semua orang di seluruh kabilah di Mekah senang dengan menyatakan ini orang kepercayaan Al-Amin yang kita nantikan. Jadi kalimat Al-Amin mulai dipakai dan dicatat sejarah sebagai pengakuan aklamasi atau suara terbanyak dari seluruh suku Arab. Ada berdasarkan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau masih berusia 35 tahun. Saudaraku semuanya, gelar ini tidak bersifat gelar ilmiah seperti doktor, profesor, dan sebagainya, melainkan gelar yang ada sangkut pautnya dengan kualitas akhlak. Diberikannya gelar itu sesudah bangsanya merasakan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW menyelesaikan pertikaian antara suku dari bangsanya yang
hubungan dengan suatu pekerjaan besar yang bersifat nasional menyeluruh, artinya yang menyangkut keinginan dan kepentingan nasional Quraisy. Di kala itulah beliau memperlihatkan akhlak mulianya, akhlak kepemimpinannya yang tak ternilai terpujinya dalam penyelesaian pekerjaan yang menyangkut kepentingan nasional Quraisy. Beliau memberi contoh dengan perbuatan. Setiap golongan atau suku bangsa Quraisy diberi bagian dari pekerjaan yang bersifat nasional. Beliau dengan kebijaksanaannya yang dilihat oleh bangsanya menghilangkan pembagian kerja yang bersifat monopoli perorangan atau golongan. Beliau tidak menggunakan pandangan dan sikap senang atau tidak senang kepada siapapun. Beliau tidak memberikan kesenangan atau kepuasan kepada golongan sendiri dan menginjak kepada golongan lain, melainkan memberikan kepuasan sama rasa, sama rata kepada siapapun, dan sangat adil sekali. Suatu fakta sejarah, beliau di masa mudanya sudah digelari menjadi pemimpinnya yang tertinggi, yang terlukis dalam gelarnya Al-Amin, kepercayaan negara dan kepercayaan bangsa. Dari tangan beliaulah terciptanya kestabilan politik, karena masing-masing golongan atau suku bangsa memperoleh haknya dalam pekerjaan yang menyangkut kepentingan nasional. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir dengan amanat yang dibawanya merupakan perwujudan yang nyata dari sifat-sifat Rahman dan Rahim, bahkan merupakan penyempurna dari semua kenikmatan yang telah diberikannya kepada sekian penghuni. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami utus kamu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Saudaraku semuanya, sesudah beliau umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Sudah beliau diangkat menjadi rasul, beliau tetap pada akhlaknya yang terpuji. Mengapa Allah memilih Muhammad dijadikan nabi dan utusannya, bukan milih Abu Jahal yang berkuasa dalam kekuasaan dan harta? Nabi Muhammad dipilih menjadi nabi dan rasul karena akhlaknya. Nabi Muhammad sendiri menyatakan kepada manusia bahwa diutusnya beliau kecuali merupakan rahmat bagi seluruh alam, terutama untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya, innama bu'astu liutamima makarimal akhlaq. Bahwasanya aku diutus itu ialah untuk menyempurnakan akhlak. Saudaraku semuanya, kecuali Nabi memberikan contoh teladan, tegasnya mempraktekkan sendiri pada setiap gerak hidup dan akhlak yang terpuji. Dan hal ini dapat kita lihat dalam ikrar Aqobah kepada kaum muslimin di musim haji sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ikrar Aqobah yang merupakan perletakan sendi-sendi akhlak. Itu ada 10 janji. Janji pertama ialah menegakkan persamaan hak sesama manusia. Tak ada manusia yang satu disembah oleh manusia yang lain, melainkan manusia hanya disuruhnya menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Sesudah janji yang pertama, janji yang kedua menghapuskan rasa takut dan ragu-ragu akan haknya
diambil tanpa izin pemiliknya. Tegasnya Nabi mengikrarkan mereka, jangan orang Islam mengambil hak orang lain dengan tidak seizin pemiliknya. Lalu disusul dengan janji yang menegakkan nilai-nilai susila, yang berbangga pokok pada nafsu syahwat, dan begitulah seterusnya. Kita menyadari bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah dengan membawa kebenaran. Beliau membawa kabar gembira bagi mereka yang mau mengikutinya, akan tetapi juga membawa peringatan bagi setiap manusia untuk tidak mengingkari Allah dan Rasul-Nya, sebab yang demikian itu kelak mencelakakan dirinya sendiri. Allah berfirman dalam Quran yang berbunyi, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai peringatan. Surat Al-Fatir ayat 24. Saudaraku di mana saja berada, sebagai muslim dan mukmin kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling utama di sisi Tuhan Rabbil Alamin. Beliau mulia bukan karena dimuliakan oleh manusia yang bersedia menjadi pengikutnya, tapi justru karena dimuliakan oleh Allah sendiri. Dan kalaupun dalam masa kurun zaman duniawi yang fana ini belum semua insan anak cucu Adam menampak atau menyadari kemuliaan dan ketinggian martabat Rasulullah, namun di akhirat kelak, di kala seluruh manusia telah dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dan Jannatul Firdaus, pastilah semua insan dan makhluk yang diciptakan Al-Khaliq akan menampak dan mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sungguh beruntung dan berbahagia insan dan umat yang beriman dan mencintai serta bersedia menjadi pengikut setia Nabi penutup bagi semua Nabi dan Rasul itu. Dengan kata lain, menjadi pengikut setia hendaknya difahami oleh setiap muslim di segala zaman, bahwa keimanan dan kecintaan kepada Nabi yang mulia itu tidak cukup hanya dengan sekedar memperingati atau memuliakan hari kelahirannya saja dengan perjanjian selokolan dan lain sebagainya, tetapi harus ikut dengan kesetiaan dan kesadaran untuk mengamalkan tuntunan suci yang dipusatkannya atau diwariskannya kepada seluruh umatnya. Apa artinya andai kata hari ini seorang muslim mati-matian merayakan dengan gegap gempita memuliakan hari kelahiran Nabi yang mulia itu, tetapi besok dan seterusnya ia mengabaikan atau menyia-nyiakan hukum dan tuntunan suci yang disampaikan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun yang disunahkan oleh beliau dalam kedudukan sebagai Nabi utusan Allah. Dari sinilah mari kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang beriman dan mencintai Rasulullah SAW dengan melaksanakan seluruh tuntunan dan sunnahnya, menghidupkan tuntunan-tuntunan dan sunnah-sunnahnya serta ajaran-ajarannya sebagai konsekuensi yang logis daripada iman kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ialah kita tidak mengabaikan ibadah salat, kita tidak mengabaikan puasa dan sebagainya, dan kita harus menghidupkan sunnah-sunnahnya setiap hari sepanjang masa. Pada hakikatnya harus berisi pengertian dan kesadaran dalam diri setiap muslim untuk beriman dan mengamalkan segala tuntunannya, menghidupkan segala
sunnah-sunnahnya dan mentauladani, yaitu sepanjang masa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya sebagai menuntut, marilah kita sekali lagi hidup-hidupkan sunnah junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha sekuat setenaga kemampuan kita, percaya dengan mentaati ajaran Nabi Muhammad SAW berarti kita telah mentaati Allah. Sekali lagi percaya, mentaati, mengamalkan ajaran Rasulullah berarti kita telah mentaati Allah kita dari kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Mayut ti'ir rasulah faqad atau Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim kafido." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Berbahagialah, sekali lagi berbahagialah orang yang senantiasa taat kepada Rasul, dan semoga kita tergolong orang-orang yang taat kepada Rasul dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah, sesuai dengan contoh dari junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.